Puluhan bangunan di Desa Caringin, Kabupaten Sukabumi, porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Lagi ngisi bensin, nyalain korek. Awas kabur, awas. Seorang pria nekat membakar sebuah sepeda motor yang sedang diisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Cirebon, Jawa Barat. Seorang pria babak belur setelah terpergok mencuri sebuah ponsel dan uang tunai di pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur. Kabar duka datang dari kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada hari Kamis di usia 96 tahun. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini di Fokus Pagi, Jumat 9 September 2022. Udah mau weekend nih. Udah mau weekend, harus semangat kita semuanya. Ya, dalam 1,5 jam ke depan seperti biasa kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita langsung saja awali Fokus Pagi hari ini dari informasi terkait dua penerbang pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza G36T2503 yang jatuh di Selat Madura ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Kamis siang. Keduanya ditemukan di dalam bangkai pesawat pada kedalaman laut 14 meter. Inilah kali terakhir pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2502 mengudara sebelum hilang kontak 10 menit kemudian Rabu pagi akibat jatuh ke perairan Selat Madura. Tim SAR TNI Angkatan Laut yang melakukan pencarian sejak Rabu, Kamis pagi menemukan bangkai pesawat tersebut di kedalaman lebih kurang 14 meter di bawah permukaan laut dalam kondisi terbalik dan rusak berat. Tim SAR juga menemukan kedua penerbang pesawat, pilot Lettu Laut Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letda Laut Dendi Kresna Bakti Sabila sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tubuh masih terikat di kursi pesawat Kamis sekitar pukul 10 pagi. Kondisinya kemarin sulit diangkat kemarin itu karena posisi katanya terbalik dan serasa masih dua-duanya masih terpasang duduk di posisi dan masih terikat seatbelt itu sehingga masih sulit untuk diangkat sehingga tadi pagi baru diangkat dan semuanya sudah diangkat. Begitu bisa dievakuasi dari lautan, jenazah kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Surabaya. Hingga Kamis malam, kedua jenazah disemayamkan di Wisma Perwira Juanda. Rencananya jenazah kedua penerbang akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia TNI Angkatan Laut di Sidoarjo Jumat pagi. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah orang tua pilot pesawat Lettu Laut Yudhistira Eka Permadi di Dabasah, Kecamatan Kota Kabupaten Bondowoso. Rumah juga tampak sepi karena sejumlah anggota keluarga termasuk ibu korban bertolak ke Surabaya. Pesawat latih TNI AL jenis G36 Bonanza T2502 dinyatakan hilang kontak 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Juanda Surabaya Rabu pagi akibat jatuh ke perairan Selat Madura. Terkait penyebab jatuhnya pesawat hingga kini masih diselidiki. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Madiun, Jawa Timur rusak setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang. Sementara di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, puluhan rumah warga porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Gulungan angin yang bergerak mendekat Rabu petang sempat membuat warga Desa Caringin, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi ketakutan. Terlebih, angin puting beliung tampak dengan cepat menerbangkan berbagai benda yang dilintasinya. Kamis pagi, tampak puluhan bangunan di Desa Caringin, Geger Bitung porak-poranda. Menurut warga yang rumahnya rusak berat, datangnya angin puting beliung ditandai suara gemuruh.
Suara gemuruh kayak kapal gitu, kayak kapal mau terbang itu gemuruh. Terus putaran itu gelap sama angin kencang, udah gitu mah nggak ngelihat lagi, udah panik. Tercatat 94 rumah rusak, dengan 3 diantaranya mengalami rusak berat. Sejumlah fasilitas umum juga tak luput dari amukan angin. Hingga Kamis siang, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi bersama relawan dan TNI Polri membantu warga memperbaiki kerusakan rumah. Belum dilaporkan adanya korban jiwa. Namun satu keluarga diungsikan ke rumah kerabat akibat rumahnya tak lagi bisa dihuni. Allah, posisi Sementara di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 2 pengendara sepeda motor terjatuh setelah diterjang angin puting beliung. Tak hanya itu, derasnya hujan dan kencangnya hembusan angin juga merusak 46 rumah warga di desa Kaligunting. 5 di antaranya rusak berat. Akibat insiden ini, 4 orang warga terluka. Petugas gabungan bersama warga langsung mengevakuasi reruntuhan rumah dan pohon yang tumbang. Tim Liputan melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi 3 hari ke depan akan terjadi hujan lebat di sejumlah wilayah di Indonesia. Warga diminta waspada akan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah tempat. Tingginya intensitas hujan terjadi akibat sirkulasi angin yang terdapat di Kalimantan bagian barat, kemudian menyebabkan adanya penumpukan massa udara di Sumatera bagian selatan hingga Laut Jawa. Selain itu, aktifnya fenomena Medan Julian Oscillation dan gelombang ekuator di sekitar Jawa menyebabkan proses pembentukan awan hujan semakin intens. Hingga dalam 3 hari ke depan diperkirakan akan terjadi hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, beberapa daerah yang akan terjadi hujan lebat diantaranya wilayah Aceh, sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Warga diharap waspada karena cuaca buruk ini akan mengakibatkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. hujan yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang ataupun tanah longsor terdapat di wilayah Sumatera Selatan, kemudian di Kepulauan Bangka Belitung, di Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, kemudian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kami himbau kepada masyarakat agar terus memperbarui informasi cuaca dari BMKG dan tetap waspada serta berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi cuaca. Dan pemirsa, sejumlah laporan menarik masih akan kami hadirkan usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya seorang pria nekat membakar sebuah sepeda motor yang sedang diisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Cirebon, Jawa Barat. Cepet ya. Selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk warga di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini, pemirsa. Kasus polisi tembak polisi di Lampung tengah memasuki babak baru. Tersangka Aibda Rudi Kamis siang menjalani sidang kode etik yang dipimpin oleh Kabid Propam Polda Lampung. Ya, sementara tim penyidik Polres Lampung Tengah pada Kamis sore melimpahkan perkara tersangka polisi tembak polisi ke Kejaksaan Negeri. Tersangka pembunuh rekan sesama polisi, Aibda Rudi Suryanto, Kamis siang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di ruang Atmani Wedana, Mapolres Lampung Tengah, Lampung. Sidang Kode Etik Polri yang dipimpin Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Muhammad Syahran, berlangsung terbatas dan belum selesai hingga Kamis sore. Polisi akan memeriksa dan meminta keterangan dari 28 saksi yang diperiksa secara paralel. Sidang menghadirkan tersangka Rudi yang dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana atas korban Aibda Ahmad Karnain
yang merupakan rekannya di Polsek Wai Pemubuan, Lampung Tengah. Sejauh ini, baru 4 saksi yang dimintai keterangan. Pendalaman para saksi-saksi ya, jadi belum bisa untuk menyampaikan apa hasilnya, masih pendalaman para saksi-saksi. Saksi-saksi tadi menyampaikan apa saja Pak? Ya nanti sampai ini ya, berjalan di akhir ya. Sebelumnya, dalam rekonstruksi terungkap bahwa pembunuhan yang dilakukan Rudi sudah direncanakan. Hal itu terlihat saat tersangka mencoba terlebih dahulu pistolnya di jalan sepi sebelum sampai di rumah korban. Sementara, Polres Lampung Tengah merampungkan berkas penyelidikan kasus pembunuhan berencana Aibda Ahmad Karnain untuk seorang tersangka. Tim penyidik Kamis siang melakukan pelimpahan berkas tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah. Berkas yang dilimpahkan berupa hasil penyidikan dan pengambilan keterangan dari tersangka, 17 saksi, dan kesimpulan hasil rekonstruksi yang digelar di 4 TKP. Tersangka sudah mengakui semua perbuatan yang dilakukan dengan adanya persamaan pasal, yaitu pasal 340, subsidi pasal 338, kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ancaman hukumannya adalah maksimal hukuman mati, hukuman lebih dari 20 tahun. Penembakan yang menewaskan Aibda Karnain terjadi pada Minggu malam kemarin. Rudi menembak Karnain dari jarak dekat menggunakan pistol dinasnya. Motif pembunuhan karena Aibda Rudi sakit hati, kerap digunjing dan direndahkan oleh korban. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. AKP Diah Chandrawati terbukti melanggar kode etik terkait kasus kematian Brigadir Yosua karena tidak profesional dalam pengelolaan senjata api. Sementara tersangka Ferdi Sambo menjalani pemeriksaan kebohongan atau lie detector di Puslapfor Sentul, Bogor. Ferdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, menjalani pemeriksaan lie detector atau uji kebohongan di Puslapfor Bareskrim Polri Sentul, Bogor. Pemeriksaan kebohongan Ferdi Sambo seharusnya berlangsung pada hari Rabu lalu, namun karena harus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka obstruction of justice, pemeriksaan kebohongan Ferdi baru bisa dilakukan Kamis kemarin. Nantinya hasil pemeriksaan lie detector akan menjadi alat bukti tambahan dan pelengkap berkas perkara dari kelima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara itu, Mabes Polri kembali menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap anggotanya yang tidak profesional dalam penanganan kasus penembakan di Duren 3, Jakarta Selatan. Kamis sore, Komisi Etik menggelar sidang etik terhadap mantan anggota Divisi Propam Polri, Ajun Komisaris Polisi Diah Chandrawati. Sidang yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Komisi Etik turut menghadirkan 4 orang saksi. Komisi Etik menilai AKP Diah bersalah dan tidak profesional dalam pengelolaan senjata api. Perwira pertama ini adalah petugas yang mengeluarkan surat izin penggunaan senjata api kepada salah satu tersangka, yakni Barada Richard Eliezer. Majelis Etik kemudian menjatuhkan vonis berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kemudian sanksi administratif yaitu mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Dari kasus lainnya, guna menambah alat bukti kasus dugaan penganiayaan hingga tewas seorang santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, tim forensik melakukan autopsi terhadap jasad Albar Mahdi. Hasil sementara autopsi ditemukan luka memar di tubuh korban akibat hantaman benda tumpul. Tim forensik hingga pihak keluarga almarhum Albar Mahdi, santri yang diduga meninggal dunia akibat dianiaya seniornya di pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, mendatangi areal TPUC Selayur di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis kemarin. Pelaksanaan autopsi ini dilakukan secara tertutup, hanya penyidik, dokter forensik, keluarga dan pengacara saja yang bisa menyaksikan. Autopsi ini dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan dan dokter Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ya, ini bagian dari upaya pembunuhan alat bukti secara ilmiah, oleh karena itu harus kami lakukan. Untuk motif sendiri sudah terungkap belum, Bang? Ya, hasil pemeriksaannya dugaan sementara ini adanya kesalahpahaman. Hasil autopsi ini akan menjadi tambahan alat bukti bagi polisi untuk menetapkan tersangka.
Dua orang terduga pelaku sudah menjalani pemeriksaan tim penyidik Polres Ponorogo. Sementara dalam perkembangan yang sama, polisi merilis hasil sementara otopsi terhadap jasad Albar Mahdi. Pada tubuh remaja berusia 17 tahun itu ditemukan adanya luka memar di area dada korban yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Hasil sementara ataupun kesimpulan sementara salah satunya adanya ditemukan memar atau bekas benda tumpulan di area sekitar dada dan organ vital. Kemungkinan itu penyebab kematiannya? Untuk kemungkinan ataupun sebabnya yang pasti dari ahli. Sementara sampai saat ini sudah 20 orang diperiksa sebagai saksi. 2 diantaranya staf rumah sakit dan staf pondok pesantren Darussalam Gontor. Kasus ini berawal dari kegiatan kemah santri 18 hingga 19 Agustus 2022 lalu. Sejumlah santri mendapat penganiayaan dari seniornya karena ada peralatan yang hilang. Dirgo Suyono dan Yanur Ikhrom melaporkan dari Madiun, Jawa Timur dan Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi selanjutnya, seorang pria paruh baya nekat membakar sebuah sepeda motor yang sedang diisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Cirebon, Jawa Barat. Beruntung api tidak sampai menjalar ke dispenser bahan bakar karena dipadamkan petugas SPBU. Lagi ngisi bensin, nyalain korek. Awas kabur, awas. Pria parubaya ini mengamuk saat diamankan polisi beserta warga. Diduga ia hendak membakar sebuah sepeda motor milik warga yang sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Tangkil Gunung Jati, Cirebon. Kejadian yang terjadi pada Kamis siang itu sontak membuat panik lantaran api sempat menyala dari tangki motor. Beruntung api tidak menyambar ke dispenser bahan bakar karena dipadamkan oleh karyawan SPBU dengan alat pemadam api ringan APAR. Pas ngisi pertalit, pikir saya dia temennya, dia jalan nih dari depan. Pikir saya temennya, saya kan di belakang lagi ngatur. Gak tau pas lagi ngisi, dia mendekati langsung ambil korek. Jebus motor tersebut. Motor dia sendiri? Bukan, motor orang yang lagi ngisi ternyata nggak kenal. Untuk mengungkap motif aksi nekatnya, pria parubaya itu diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sampai saat ini kami belum bisa melakukan pemeriksaan karena dia tidak bisa kita tanyakan. Menjawabnya juga tidak bisa jawab pertanyaan kami. Guna memastikan kondisi kesehatan jiwanya, pihak kepolisian akan membawa terduga pelaku ke psikiater. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Lantai bangunan ruko milik perusahaan pembiayaan di Bogor runtuh. 2 orang terluka karena terjatuh dari ketinggian 3 meter. Yo, yang kedua. Tim pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan 2 orang yang terluka berat akibat runtuhnya lantai bangunan ruko milik perusahaan pembiayaan di Jalan Siliwangi, Kota Bogor. Kedua korban jatuh dari ketinggian 3 meter dan terperosok masuk ke aliran sungai saat akan memeriksa titik konstruksi bangunannya akan direnovasi. Diduga kedua korban tidak mengetahui kondisi lantai pelataran yang rapuh hingga terjadilah insiden itu. Jadi ini di Mandiri ada kedatangan tim konsultan 2 orang, 2-3 orang mereka melihat di belakang bagaimana dan seperti apa yang harus dikerjakan. Di saat mereka sedang meninjau, tiba-tiba lantainya longsor ke bawah. Longsor terjatuh, itu yang membuat mereka terperangkap. Usai dievakuasi, kedua korban dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain. Ya, diantaranya seorang pria babak belur setelah terpergok mencuri di pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur. Selengkapnya akan kembali bersama rekan saya Pratiwi Kusuma, tetap di Fokus Pagi. Santri pondok situ ya, pondok. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuhan seorang kakek yang terjadi di Lampung Selatan, Lampung. Kasus pembunuhan ini dilatar belakangi sakit hati karena cinta tersangka terhadap cucu korban ditolak.
Penjahatnya kena tuh. Penjahatnya kena. Tersangka pembunuhan seorang kakek di Sri Pendowo, Lampung Selatan, Lampung akhirnya berhasil ditangkap. Pria berusia 22 tahun ini bahkan harus dihadiahi timah panas dari petugas di kakinya lantaran berusaha kabur saat akan dibawa ke Polsek Penengahan untuk menjalani pemeriksaan. Diketahui, tersangka juga merupakan seorang residivis kasus pembunuhan yang baru bebas sekitar 6 bulan yang lalu. Yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki dan melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita. Nah, latar belakang dari itu sendiri adalah yang bersangkutan suka terhadap seorang wanita yang masih kelas 1 SMA yang rencananya yang bersangkutan mengungkapkan perasaan. Namun demikian, yang bersangkutan ditolak. Peristiwa pembunuhan ini berawal dari tersangka yang berniat melakukan pembunuhan terhadap cucu korban karena cintanya ditolak. Mendengar ada keributan yang terjadi, sang kakek berusaha menghalanginya. Namun, justru kakek tersebut yang menjadi aksi pelampiasan tersangka, hingga akhirnya tewas terkena 3 tusukan senjata tajam. Kini barang bukti berupa pakaian korban, hingga senjata tajam jenis golok yang digunakan tersangka untuk membunuh telah diamankan polisi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. 4 penambang emas tradisional di Kabupaten Lebong, Bengkulu ditemukan tewas di dalam lubang galian sedalam 40 meter. Diduga para korban tewas karena kehabisan oksigen. Petugas gabungan dan warga berjibaku mengangkat 4 jenazah penambang emas tradisional dari dalam lubang galian di Tik Asrak, Desa Ketenong 1, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Sulitnya medan membuat evakuasi ke-4 jenazah dari dalam tambang memakan waktu hingga 5 jam. Para korban ditemukan pertama kali oleh keluarganya yang penasaran karena mereka tak kunjung pulang setelah 5 hari menambang emas. Setelah dicari, ke-4-nya sudah tak bernyawa di lubang galian tambang sedalam 40 meter. Mereka diduga kehabisan oksigen karena lubang tambang berukuran kecil. Ternyata korban itu kekurangan oksigen. Bukan nonton. Setelah kita lakukan evakuasi sekitar jam 7, jam 7 lewat, sekitar jam 7 sampai jam 8 itu evakuasi mengeluarkan jenazah dari dalam lubang. Usai dievakuasi, seluruh korban dibawa ke rumah duka di Desa Air Kopras. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Lebong, Bengkulu. Seorang pria babak belur setelah terpergok mencuri sejumlah ponsel dan uang tunai di pondok pesantren di Bangkalan. Polisi sempat kesulitan untuk membawa tersangka lantaran banyaknya warga yang emosi melihat aksi pencurian. Inilah suasana tegang tatkala polisi akan membawa tersangka ke kantor polisi untuk diperiksa. Puluhan santri yang kesal melakukan penolakan karena sering terjadi aksi pencurian di tempat mereka. Sebelumnya, saat diringkus, tersangka jadi sasaran amukan puluhan santri hingga mengalami luka-luka. Tersangka biar kami bawa. Kami biarkan dulu, kami bisa terangkannya. Namun setelah dilakukan perundingan dengan kiai pengurus pondok pesantren, tersangka dapat dibawa ke kantor polisi dengan pengawalan ketat petugas. Tersangka mengambil 2 ponsel serta uang tunai milik korban ketika para santri tengah melaksanakan sholat maghrib. Tersangka dapat leluasa keluar masuk ruangan karena ia pernah menjadi santri di pondok tersebut. Dan dari pelaku diamankan 2 unit handphone dan uang sebesar Rp450.000. Ia sempat ada tindakan sedikit anarkis ya dari santri, tetapi pihak kepolisian segera datang ke TKP untuk mengamankan tersangka. Untuk mengungkap dugaan aksi pencurian di pondok pesantren tersebut berkaitan dengan tersangka, kini pria itu diperiksa penyidik di Mapolres Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Seorang pelajar SMK di Medan, Sumatera Utara kritis tidak sadarkan diri saat berupaya menyelamatkan diri dari pelaku pelecehan seksual. Korban melompat dari angkot dan terjatuh sesaat setelah seorang pengamen diduga melakukan pencabulan terhadap dirinya. Siswi SMK di Medan, Sumatera Utara kini kritis tak sadarkan diri.
Ia mengalami luka berat dan perdarahan di kepala akibat ulah seorang pengamen yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan. Kejadian berawal saat korban naik angkot menuju sekolahnya. Di perjalanan, seorang pengamen tiba-tiba melakukan pelecehan seksual kepada korban. Karena ketakutan, korban melompat dari angkot yang sedang berjalan di kawasan Dr. Mansur, Medan Baru hingga mengalami luka parah. Akibat perbuatannya, tersangka terancam penjara maksimal 15 tahun. Pasien masih dalam perawatan pasca operasi ya, jadi pasien kan datang itu pertama setelah terjadi kejadian tersebut, pasien mengalami penurunan kesadaran, ada gangguan kesadaran akibatkan adanya cedera atau perdarahan di kepala, karena kita sudah lakukan tindakan penanganan, dilakukan operasi, kemudian sekarang ya kondisinya. Polisi menangkap 3 wanita di Jember, Jawa Timur karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Ketiganya ditangkap secara berurutan. Seorang pelaku bahkan ditangkap di tengah jalan. Agak minggir. Jangan. Inilah detik-detik saat petugas membekuk seorang wanita yang diduga mengedarkan sabu-sabu di pinggir jalan desa Pringgowirawan, Jember, Jawa Timur. Lurunya nggak apa-apa, nggak cukup begini. Sempat berupaya membuang barang bukti, akhirnya wanita berusia 35 tahun ini pasrah saat polisi menemukan sejumlah paket sabu-sabu siap jual. Setelah dilakukan pengembangan, polisi meringkus sejumlah pelaku lain. Saya bukakan. Ini ya. Termasuk sang suami, berikut sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu siap pakai. Para pelaku pun dibawa ke Mapolres Jember guna pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan tersangka adalah salah satu hasil operasi tumpas yang dilakukan polisi dalam 1 bulan terakhir. Selama operasi berlangsung, Satres Narkoba Polres Jember setidaknya berhasil mengamankan 60 pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang, dengan barang bukti diantaranya sabu-sabu, pil ekstasi, serta ratusan ribu butir obat keras berbahaya. Dapat 52 kasus dengan jumlah tersangka 60 orang. 55 orang itu laki-laki dan untuk perempuan ada 5 orang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku hingga kini menjalani penahanan di Mapolres Jember. Polisi juga terus melakukan pengembangan, termasuk memburu jaringan besar yang memasok barang haram tersebut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Sementara itu, untuk mempersempit peredaran narkoba, tim gabungan menggelar razia ke sejumlah indekos di Sidoarjo. Hasilnya, 6 penghuni indekos terindikasi positif narkoba. Indekos di desa Banjarpo, Sidoarjo ini didatangi tim gabungan dari BNN Sidoarjo, TNI, Polri, dan Satpol PP. Satu persatu penghuni indekos langsung diminta melakukan tes urin di tempat. Masih di kawasan yang sama, tim gabungan juga melakukan razia di indekos lainnya. Seluruh penghuni juga didata dan diminta melakukan tes urin di lokasi. Hasilnya, dari 2 indekos yang disidak, petugas menemukan 1 penghuni yang terindikasi memakai narkoba. Razia juga dilakukan di kawasan Bungurasih dan terungkap 5 orang penghuni indekos positif gunakan narkoba. Ada beberapa yang menggunakan jenis atau obat-obatan maupun narkoba. Terus kemudian tidak lanjut berikutnya seperti apa yang terindikasi ini? Kita akan proses lebih lanjut, ya. Kita akan proses dan kita akan kembangkan. Razia gabungan digelar untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur. Razia ini akan terus digelar sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan terjadi saat aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sheila Purnama usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Kembali bersama kami di Fokus Pagi pemirsa, kawasan padat penduduk di Gunung Polisi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Petugas yang hendak memadamkan api kesulitan menuju titik api lantaran banyak warga yang berkerumun. Kobaran api dengan cepat melahap belasan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Gunung Polisi Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kamis sore. Api semakin berkobar lantaran sebagian rumah terbuat dari bahan semi permanen. Dari 13 rumah yang terbakar, 7 diantaranya hangus. Saat api mulai membesar, warga berkali-kali mendengar suara letupan dari rumah yang terbakar. Ya ini kan rumah kita, jadi setelah kita mengeluarkan barang ada ledakan. Itu kobaran api udah besar, baru terjadi ledakan. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran Kota Balikpapan dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Namun petugas damkar kesulitan menuju ke titik api karena banyak warga yang berkerumun di dekat lokasi kebakaran. Kendala teknis sebenarnya tidak ada, cuman biasanya ini memang antusias warga ya. Sekalian saya menghimbau lah kalau ada kejadian seperti ini, mohon bisa masyarakat bisa agak memberi jalan buat kami sehingga memudahkan kami untuk segera sampai ke titik api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM masih terus terjadi di berbagai kota. Di Jakarta, aksi sempat memanas setelah ratusan mahasiswa menerobos pagar kawat berduri untuk masuk ke kawasan istana. Aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat memanas saat massa mahasiswa merangsek maju. Saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan pun terjadi. Massa terus bergerak mendekati kawasan istana setelah sebelumnya berhasil menginjak-injak pagar kawat berduri yang dipasang polisi. Para pengunjuk rasa bermaksud bertemu presiden untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka secara langsung. Di Kediri, Jawa Timur, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Kediri ricuh. Massa yang berusaha masuk ke gedung DPRD dihadang petugas hingga aksi saling dorong terjadi. Para pengunjuk rasa kesal karena ketua DPRD tak kunjung menemui mereka. Sejumlah perwakilan mahasiswa lalu dibolehkan melakukan sweeping ke sejumlah ruangan mencari anggota dewan. Tak berhasil, massa lalu membakar ban bekas sebagai ungkapan kekecewaan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan mahasiswa juga menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM di Jalan Sultan Alauddin. Selain membentangkan spanduk, massa mahasiswa menyandera sebuah truk kontainer untuk dijadikan panggung orasi. Petugas kepolisian terpaksa mengalihkan arus lalu lintas. Terlebih, massa kemudian melakukan pembakaran ban di tengah jalan raya. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sementara itu puluhan warga rela antre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT pasca kenaikan bahan bakar minyak di kantor Pos 3 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Seperti inilah kerumunan yang terjadi saat warga di Kabupaten Tangerang antre mendapatkan BLT guna menghindari kerumunan. 452 warga penerima bantuan dari Desa Pasir Barat dan Desa Kutruk dibagi menjadi 2 kelompok di 2 lokasi berbeda. Terdapat 2 jenis bantuan sosial yang diberikan, BLT BBM tahap pertama sebesar Rp300.000 dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT sebesar Rp200.000. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Kabar duka datang dari kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada hari Kamis sore di usia 96 tahun. Pangeran Charles yang kini berusia 73 tahun akan menjadi Raja Inggris menggantikan ibundanya yang tutup usia. Ratu Elizabeth II meninggal dunia Kamis sore waktu Inggris di usia 96 tahun, seperti dilaporkan Istana Buckingham.
Dalam pengumuman tertulis yang dipasang di gerbang depan istana, disebutkan bahwa Ratu Elizabeth II meninggal dunia dengan tenang. Upacara bagi Ratu dan Raja akan digelar di Kastil Balmoral dan akan dibawa ke London pada hari Jumat ini. Sementara Pangeran Charles yang kini berusia 73 tahun akan menjadi Raja Inggris dan direncanakan akan diangkat secara resmi di St. James Palace, London secepat mungkin. Sementara itu hingga Kamis malam warga datang berbondong-bondong berkerumun di depan istana Buckingham sebagai bentuk duka cita dan penghormatan pada sang ratu. Bendera setengah tiang juga tampak sebagai tanda berkabung. Sebelumnya sepanjang hari Kamis, kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II dilaporkan memburuk sehingga harus dalam perawatan intensif. Tim dokter bahkan menyarankan Ratu untuk lebih banyak beristirahat di Kastil Balmoral daripada menghadiri sejumlah kegiatan. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada hari Kamis petang di usia 96 tahun. Ratu Elizabeth II tercatat sebagai pemimpin monarki paling lama di Inggris, yakni selama 70 tahun. Ratu Elizabeth II lahir di Mayfair, London pada 21 April 1926. Ia merupakan putri dari Pangeran George dan istrinya yang juga bernama Elizabeth. Ia memiliki adik perempuan bernama Putri Margaret. Semasa muda Elizabeth pernah ikut berperang sebagai sukarelawan di Perang Dunia Kedua. Sekitar 7 tahun setelah perang, Elizabeth naik tahta menyusul wafatnya Raja George ke-6 pada 1952. Ratu Elizabeth II adalah penguasa dengan periode pemerintahan paling lama dalam sejarah Inggris. Masa kekuasaannya resmi masuk tahun ke-70 pada tahun ini. Bahkan semasa hidupnya, pemerintahan Ratu Elizabeth II mencakup 15 Perdana Menteri, mulai dari Winston Churchill, Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, hingga Liz Truss yang baru saja diangkat menjadi Perdana Menteri awal pekan ini. Ratu Elizabeth II menikah dengan Pangeran Philip dan memiliki 4 orang anak, Charles, Anne, Andrew, dan Edward. Charles menikah dengan Putri Diana dan memberikan 2 cucu kepada sang ratu, Harry dan William. William akan menjadi putra mahkota setelah ayahnya menjadi raja menggantikan ibunya yang wafat di usia 96 tahun. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar memberikan bantuan instalasi air minum isi ulang gratis kepada Masjid Al-Ikhwan Citra Raya Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Kamis sore. Bantuan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar masjid yang kondisi ekonominya kurang baik. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia memberikan bantuan instalasi air minum isi ulang gratis kepada Masjid Al-Ikhwan Citra Raya di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis sore. Dalam kesempatan ini, masyarakat juga diberikan penjelasan pengoperasian instalasi air minum isi ulang sehingga nantinya mereka tidak kesulitan saat menggunakan. Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, Wawan Darmawan mengatakan, sangat berterima kasih atas pemberian bantuan instalasi air minum isi ulang gratis ini. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Harapan kami bantuan air bersih ini bisa memberikan manfaat yang besar buat masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhwan Citra Raya. Karena di sekitar masjid ini banyak sekali masyarakat yang kondisi ekonominya tidak terlalu baik. Dengan adanya air bantuan ini yang gratis paling tidak akan mengurangi kebutuhan ekonomi mereka. Di akhir kegiatan, masyarakat dipersilahkan untuk mencicipi langsung air minum isi ulang gratis dan mengisi galon kosong milik mereka. Syahbudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Laga perdana pekan ke-9 Madura United menang tipis 1-0 saat menjamu Bayangkara FC. Fokus pagi akan segera kembali.
Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kita ke informasi BRI Liga 1 pemirsa. Dari laga perdana pekan ke-9, Madura United menang tipis 1-0 saat menjamu Bayangkara FC. Hasil ini mengokohkan Laskar Sapekrap di puncak klasemen sementara BRI Liga 1. Laga Madura United kontra Bayangkara FC menjadi pembuka pekan ke-9 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis sore. Tampil di hadapan belasan ribu supporternya, Laskar Sapekrap tampil menyerang dan menciptakan peluang menit 15. Namun sayang, Beto Goncalves gagal memasukkan bola di depan gawang. Peluang emas tuan rumah untuk unggul kembali hadir 6 menit berselang. Aksi individu Beto Goncalves mengecoh barisan belakang The Guardians, tapi lagi-lagi gagal membuahkan gol karena hanya membentur tiang gawang. Gol yang ditunggu Madura United akhirnya tercipta di menit ke-28. Hugo Gomez alias Jaja mengubah papan skor menjadi 1-0 lewat tendangan bebasnya. The Guardians berupaya membalas di babak kedua, namun berbagai peluang yang dihasilkan tak kunjung menjadi gol. Tak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit akhir. Menang 1-0, Madura United semakin kokoh di puncak klasemen BRI Liga 1, sekaligus memutus rekor buruk 8 laga tak pernah menang kontra Bayangkara FC. Duel sengit di pertandingan lainnya pada BRI Liga 1 pekan ke-9 akan mempertemukan PSIS Semarang kontra Persikabo. Dalam laga ini Persikabo tengah dalam motivasi tinggi karena pada laga sebelumnya mampu hadirkan kejutan dengan mengalahkan tim papan atas Borneo FC. PSIS Semarang yang tengah dalam tren negatif akan melakoni pekan ke-9 BRI Liga 1 dengan menjamu Persikabo di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pada Jumat sore. Dalam 2 pekan terakhir, target kemenangan memang begitu sulit didapat Laskar Mahesa Jenar. Alhasil, PSIS kini hanya mampu mengoleksi 8 poin dan bertengger di urutan 13 klasemen sementara musim ini. Tuntutan untuk segera bangkit di kubu PSIS semakin besar. Terlebih di laga sore nanti, Alveandra Dewangga dan kawan-kawan akan tampil di hadapan publik sendiri. Guna bisa meraih poin penuh, PSIS diprediksi akan menurunkan trio lini depan Taisei Marukawa, Wawan Febrianto, dan Andreas Ado sebagai pembongkar pertahanan lawan. Ketiganya akan dimanjakan dengan umpan-umpan akurat dari jenderal lapangan tengah Jonathan Cantilana. Sementara di kubu seberang, Persikabo tengah dalam motivasi tinggi. Pasalnya di laga terakhir, Laskar Pajajaran mampu hadirkan kejutan dengan menumbangkan tim papan atas Borneo FC 3-2. Selain itu, keberadaan Lucas Gama Moreira juga jadi salah satu kunci ketangguhan Persikabo dalam mengawal lini pertahanan. Sebagai seorang bek tengah, Lukau tercatat sebagai pemain kedua di BRI Liga 1 yang paling banyak melakukan umpan. Menarik untuk dinanti, bagaimana ketajaman lini serang PSIS menghadapi kokohnya barisan pertahanan Persikabo. Tim Liputan melaporkan. Skuad Garuda Nusantara mulai menjalani latihan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023 nanti. Iya, total ada 30 pemain yang mengikuti pemusatan latihan dan nantinya akan terus dirampingkan menjadi 23 nama yang akan masuk ke dalam skuad inti. Tim nasional Indonesia U19 menjajal Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis malam sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pemusatan latihan yang dilakukan Garuda Nusantara terbilang cukup singkat karena baru dimulai sejak 2 pekan yang lalu. Meski begitu, sang juru taktik Sinteyong terus berusaha meningkatkan performa anak didiknya, terutama dari segi fisik dan taktikal. Ya adaptasi kurang lebih sama kan juga, anak-anak juga nggak banyak berubah lah dari sebelumnya. Jadi ya oke. Terus ada pemain baru juga banyak yang kenal. Tadi ada treatment khusus dari pelatih gimana? Ya mungkin itu salah satu pelatih balikin fisik. Total ada 30 nama yang mengikuti pemusatan latihan di Surabaya. Selama 7 hari ke depan, para pemain ini akan terus dipantau untuk kembali dirampingkan menjadi 23 pemain saja. Untuk saat ini, nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan Hoki Caraka masih menjadi andalan STI untuk mengisi pos lini serang Garuda Nusantara.
Pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023, Indonesia tergabung ke dalam grup F bersama Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong. Garuda Nusantara wajib menyapu bersih seluruh kemenangan demi jalan mulus ke Piala Asia. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Indosiar, rumah sepak bola Indonesia. Iya, saksikan kualifikasi AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023. Iya, mulai 14 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif di Indosiar dan video. Iya, ini kita dari Timnas Jepang resmi merilis jersey kandang terbarunya yang berkolaborasi dengan manga atau komik anime untuk dipakai di Piala Dunia 2022 Qatar. Kolaborasi ini dilakukan The Blue Samurai agar sepak bola bisa lebih dekat dengan generasi muda dan budaya Jepang. Keren nih pasti. Tim nasional Jepang resmi memperkenalkan seragam kandang terbarunya yang akan dipakai di Piala Dunia 2022 Qatar. The Samurai Blue masih menjalin kerjasama dengan aparel olahraga ternama asal Jerman. Jersey timnas Jepang kali ini pun terasa begitu dekat dengan generasi muda karena menjalin kolaborasi dengan manga atau komik anime sepak bola yang paling populer saat ini. Jepang menggait komik anime berjudul Giant Killing dan Blue Lock dalam peluncuran jersey. Kreator dari kedua manga tersebut ikut terjun langsung mendesain tokoh-tokoh dalam komik anime ciptaannya sambil mengenakan jersey baru timnas Jepang. Pihak aparel menargetkan jika kolaborasi dengan manga ini sebagai bentuk agar sepak bola bisa lebih dekat dengan generasi muda dan budaya Jepang. Satu yang mencolok dari jersey kandang ini adalah motif kainnya yang menggunakan motif kertas origami. Motif ini membuat kesan geometris yang apik di seragam kandang terbarunya. Pada ajang Piala Dunia 2022, The Samurai Blue akan tergabung dalam grup yang cukup berat. Tergabung di grup E, Jepang akan menghadapi dua raksasa Eropa yakni Spanyol dan Jerman, serta satu wakil dari zona CONCACAF, Costa Rica. Dan laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Ya, jangan lupa untuk tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan pula info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162633888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Ya, dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.